Step. Pembaca chat out. Tab kembali. Menampilkan. Selamat datang kembali di edisi Siru Bagong Universe. Di video kali ini saya akan membawakan cerita yang judulnya Sukma yang Terjebak. Ini hampir mirip dengan cerita Leweng Sarebu Lelembut, tetapi bedanya, tidak ada kolaborasi, jadi judulnya Sukma yang Terjebak, begitu. Ini kita akan mengikuti sudut pandang dari seseorang yang bernama Ari. Jadi ceritanya, Ari ini pulang kampung di rumah lamanya. Sore itu, Ari ini masuk desa yang namanya Desa Karipan. Di waktu itu, cuaca di sore itu tidak biasa. Baru kali ini Ari menuju ke desa tempat tinggalnya, cuacanya agak sedikit mendung, sebentar lagi mau hujan. Dan benar saja, ketika Ari nyampe rumah dan turun dari motornya itu seketika hujan deras itu langsung turun agak lumayan keras. Ditambah, atap di rumahnya Ari itu pakai seng, jadi begitu hujan turun, suaranya terdengar keras. Jadi pas Ari masuk rumah dan mengucapkan salam, yang keluar itu Bu Haryanti alias ibunya Ari. Setelah itu ibunya seperti biasa menanyakan bagaimana ketika merantau. Ari ya jawab, lancar, tanpa kendala, semuanya aman-aman saja, kata si Ari. Mendengar itu ya orang tuanya hanya bisa senyum, itu bahwa pekerjaan Ari di sana itu tidak ada masalah, begitu. Lapas Ari bilang soal kabar adiknya, Indah inilah respons dari orang tuanya. Tadi pagi ketika ibu bangunin, dia itu agak susah buat dibangunin. Memangnya, tadi sudah dicipratin air Bu? Sudah nak, tapi masih belum bangun. Berarti, ada masalah nih dengan si Indah ini. Tadi siang sudah ibu bawa ke dokter nak, tapi hasilnya, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada penyakit di situ. Terus, Bang Juan gimana Bu? Sudah ibu kabari apa belum? Sudah nak, tapi belum ada jawaban dari abangmu, Juan. Oh gitu, iya nak. Bapak di mana Bu? 2 hari kemarin Bapak sama Juan belum pulang. Nah di detik itu Indah mulai aneh keadaannya. Apa aku hubungi bosku dulu Bu, Pak Karto? Apa temenku, Siru? Siapa tahu mereka bisa bantu. Coba aja nak, siapa tahu mereka bisa bantu. Jadi saya kasih tahu soal denah Desa Karipan itu. Jadi jalan menuju ke Desa Karipan itu ada 2 jalur, bisa lewat jalan utama atau lewat dari sebuah bukit yang namanya Bukit Srikandi. Nah lewat ke jalur Bukit Srikandi itu bisa tembus jalan 2 percabangan. Kalau ke kanan, itu bisa sampai ke Desa Wereng. Kalau ke kiri, itu ke arah hutan Ranggen. Sebelum menuju ke sana, itu ada 2 sungai yang bersebelahan. Sungai yang pertama itu namanya Sungai Ronggopes, sedangkan sungai yang kedua, itu Sungai Ronggolawe. Setelah itu barulah sampai di bibir hutan Ranggen. Kalau dari Bukit Srikandi lalu lurus terus, itu baru sampai ke Desa Karipan, jadi begitu kronologinya. Kita lanjut. Setelah Ari menanyakan semua kondisi di rumah itu, Ari lepas sepatu lalu ganti baju. Setelah itu, dia mengecek kamarnya Indah. Sesampainya di kamarnya Indah, astagfirullahaladzim. Ari kaget bukan main, jantungnya langsung berdetak kencang. Karena apa? Kondisinya Indah itu Lovely sangat memprihatinkan. Badannya lemas, wajah dan kulitnya pucat. Kalau orang bilang, itu cuma demam biasa. Tapi kok, sampai nggak bisa bangun. Berarti kan, ada sesuatu. Cuma kita belum tahu apa dan siapa yang melakukannya. Jadi ceritanya, kenapa Ari kok bisa merantau? Dulu sewaktu Ari masih di Jawa, itu dia pernah kena PHK, makanya semenjak kejadian itu, Ari memutuskan untuk merantau ke Sumbar, lebih tepatnya ke Minangkabau sana loh. Nah di situ dia dapat pekerjaan baru dan kenal dengan seorang pekerja juga, namanya Siru. Jadi kalau kalian belum tahu Siru itu dari mana, dari Sumbar Fli,
Itu kalau kamu ingat, kalau lupa, tonton dulu kisah Sirba yang di awal-awal, begitu. Lanjut, malam harinya, Indah itu kayak bergerak-gerak gak jelas, kayak kesurupan gitu. Melihat itu, Ari dan ibunya panik melihatnya, baru kali ini Indah kesurupan oleh entah makhluk apa itu. Ari dan ibunya langsung meminta tolong kepada warga sekitar. Ketika warga datang, mereka langsung mengatasi siapapun yang telah merasuki Indah itu. Tapi, sayangnya belum membuahkan hasil. Warga sampai menginap di situ. Ada salah satu warga namanya Budi, bukan yang rambutnya gondrong, bukan Lovely, Budi yang lain. Itu dia sampai kewalahan menghadapi Indah yang gak berhenti-berhenti meronta-ronta. Coba Fli, kalau yang mengatasi itu Budi si mamang gondrong itu, kelar udah, kalau ada kolaborasi. Tetapi karena ini Budi yang di Siru Bagong Universe, yang ini tidak segesit Budi yang di Meong Hidem Universe, begitu. Ini Ari pulang ke Jawa, ke tempat tinggalnya dulu, yang namanya Desa Karipan. Sangat jauh nanti keberangkatannya tim Sirba untuk menuju ke Desa Karipan. Sekarang kita pindah dulu ke VOV-nya Pak Jahiri, bapaknya Ari. Jadi Pak Jahiri dan anaknya, si Juan, kelihatan senang sekali sampai ketawa kegirangan, karena kata si dukun, tinggal menunggu hasilnya. Jadi komplotannya itu ada Pak Jahiri, Juan, terus sama dua temannya yaitu Novan, Aris, dan dukunnya, Mbah Wiryo. Setelah itu, dukun itu menyuruh Pak Jahiri beserta komplotannya untuk melaksanakan ritual di sebuah hutan, namanya Hutan Ragen. Ritual malam pertama belum ada hasil, ritual malam kedua, baru ada reaksinya. Jadi keluarlah sesosok makhluk besar, bisa dibilang wewe gombel. Setelah itu si dukun itu bilang, sebentar lagi kau akan kaya raya Jahiri. Oh ternyata Pak Jahiri atau bapaknya Ari itu kepengen kaya, tetapi caranya itu loh yang tidak benar, harus menumbalkan anaknya demi kekayaannya yang ingin dimiliki. Sementara itu, warga yang masih berusaha mengeluarkan sosok yang merasuki Indah itu, lama-lama kecapean mereka, karena yang merasuki Indah itu bukan cuma satu makhluk, tapi banyak, ada siluman, gondoruo, banyaklah pokoknya. Di situasi yang chaos itu, Ari keingat bahwa dia belum menghubungi bos dan temannya yang dari Sumbar untuk meminta tolong. Akhirnya, Ari langsung ambil HP dan menghubungi bos dan temannya untuk segera pergi ke Jawa. Tak lama kemudian, ada dua notifikasi pesan masuk. Pas dilihat, pesan pertama dari bosnya yang isinya kayak gini. Astagfirullah Ri, ya sudah Bapak akan berangkat bersama seluruh rekan kerja Bapak. Ada Siru, Amin, Heru, Rudi, Heru, dan Kiki. Dan ada lagi, Siru mengajak saudara dan temannya, yaitu Bagong, Kibas, Kuik, Litik, Raju, Riki, dan Riko. Wah kayak menyebutkan nama pahlawan di Indonesia, disebutkan nama-namanya. Membaca pesan itu Ari ya cuma bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa orang-orang dari pihaknya Siru itu, kok ada Bagong, Kibas, bla bla bla. Kalau Amin, Heru, Rudi, Kiki, aku kenal, tapi kalau Raju, Kuik, Litik itu siapa ya? Sambil mencerna nama-nama itu, Ari duduk di sebelahnya Budi. Melihat Ari yang bengong seperti itu, Budi bilang, wah. Lagi mikirin apa sih Ri, kok dari tadi bengong gitu? Gak apa-apa Bud, oh iya, aku sudah menghubungi bosku yang dari Sumbar, untuk datang ke Jawa sini, jadi kalau kamu belum tahu Fli Jawa mana, jateng Fli, sini. Setelah itu, Ari membaca pesan kedua, yaitu dari Siru yang isinya. Oke Ri, aku dan seluruh teman kerja kita akan berangkat malam ini juga. Sekarang kita ganti ke VOV-nya tim favorit kita, yaitu Siru, Bagong, bla bla bla. Jadi setelah selesainya cerita Raju soal Banaspati itu, beberapa bulan kemudian Siru bermimpi bertemu dengan buyutnya Siru yang telah lama tiada. Di situ ya di mimpi itu,
buyutnya Siru memperkenalkan diri, bahwa namanya itu Ki Sagara, atau kakek Sagara. Mendengar nama Sagara, Siru langsung keingat, bahwa dulu sebelum bapaknya Siru pergi meninggalkannya, itu Siru, pernah diceritakan soal kewibawaannya kakek Sagara, sampai disegani oleh seluruh penjuru kampung di mana bapaknya Siru juga diceritakan oleh kakeknya Siru, kakek Anjar, yang sekarang sudah meninggal. Yang terakhir Siru ingat itu bapaknya bilang gini. Buyut kamu itu orangnya ramah, sampai menyebarkan ajaran tentang ilmu tauhid, hampir mirip Lovely sama Kilang Samana, buyutnya agama. Lagi Sagara hampir di posisi itu. Sekarang kita balik ke mimpinya Siru, di mana buyutnya Siru bilang, anggap saja semua masalah yang telah kamu hadapi itu pelajaran Siru. Ingat, kita masih punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih bisa dimintai pertolongan kapanpun, dan dimanapun. Setiap masalah, pasti ada jalan keluarnya, apabila kita meminta pertolongan dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ingat pesan saya, anggap saja masalah itu pelajaran Siru, di balik masalah itu, bisa kita ambil hikmahnya. Ya buyut. Jangan sampai kita menduakan Yang Maha Kuasa. Ya buyut. Jaga sholatnya, jangan sampai kita melalaikannya. Ya buyut, ingat, dunia itu sementara, jangan sampai kita tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Setelah mendengar petua dari buyutnya, kebangun Siru dari mimpinya. Pas bangun itu, Siru itu langsung kayak bengong itu beberapa menit. Tiba-tiba, weh Bagong, ngagetin aja, oh iya tadi aku bermimpi bertemu dengan buyutku Gong. Hah? Buyut? Iya Gong, namanya kakek Sagara. Terus, kakek Sagara bilang apa ke kamu? Beliau cuma mengingatkan saja kok Gong, untuk selalu beribadah. Gitu Gong, cuma gitu aja, ya Gong. Di hari itu atau pagi itu, udara terasa segar, cuaca cerah, angin di depan rumahnya bertiup tenang, burung-burung pada berkicauan, membawa ketenangan dan kedamaian, seolah rumah itu sudah tak bermasalah lagi. Tunggu dulu. Kalau di mode SPU, itu justru pertanda bahwa sebentar lagi akan ada masalah baru yang menghampirinya. Emang, kondisi di rumahnya Siru itu sangat tenang sekali, kayak kita-kita ini, tapi kalau di SPU, itu akan ada pertanda buruk yang sebentar lagi datang. Siang harinya setelah sholat zuhur, Siru ketika masih duduk di sajadahnya itu dia kayak ketiduran gitu dan bermimpi di sebuah hutan. Di hutan itu ada 4 orang yang melakukan sebuah ritual, setelah itu keluar makhluk terus, makhluk itu kayak menarik sukma seseorang itu, entah arwah siapa itu, soalnya gelap Fli, jadi tidak jelas siapa yang lagi ritual itu. Gak lama kemudian, Weiru, Gibas ternyata ngebangunin. Karena Siru itu ketiduran di sajadah itu. Memangnya kamu habis mimpi apa Siru? Tadi aku melihat hutan itu ada 4 orang yang lagi melakukan sebuah ritual itu Bas. Wah berarti ini bakal ada masalah lagi nih. Singkat cerita, malam harinya Siru dapat pesan dari Ari yang sedang pulang ke Jawa, bahwa adiknya itu si Indah itu, lagi kesurupan parah. Membaca pesan itu, jantung Siru langsung berdegup kencang, karena benar nih, masalah barunya sudah datang. Setelah membalas pesannya Ari, Siru dapat pesan dari bosnya, beliau mengasih tahu masalah yang sama. Siru ya jawab saya sudah tahu Pak, tadi Ari sudah mengirim pesan duluan ke saya. Setelah membalas pesannya Ari dan bosnya, Siru langsung memberitahukan ke seluruh rumah. Mendengar pemberitahuan itu, Bagong dan Gibas bilang, ya udah kita siap-siap sekarang. Sekarang Gibas sudah punya HP, jadi bisa kirim pesan. Tak lupa Siru menghubungi Kuik Litik Raju Riki dan Riko. Untungnya, mereka semua pada bisa semua, jadi mudah menghampirinya. Tak lupa Siru bawa HP, tas yang ada kampaknya di dalamnya seperti biasa.
Sementara itu, bosnya Siru juga siap-siap untuk pergi keluar daerah, dari Sumbar ke Jateng. Perjalanan dari Sumbar ke Jateng itu makan waktu hampir 2 hari. Bayangin, betapa jauhnya Sumatera ke Jawa. Pasti kalian yang penggemar SPU bertanya-tanya, kenapa kok tidak naik pesawat aja? Ya karena, biayanya mahal, jadi naik mobil aja, begitu. Balik lagi ke Siru. Setelah semuanya siap tinggal berangkat menghampiri teman-temannya. Setelah mereka sudah pada siap semua, dimulailah keberangkatan dari Sumbar ke Jateng. Jadi bosnya Siru pakai mobilnya sendiri, sedangkan Siru juga pakai mobilnya sendiri, jadi sudah tidak perlu pinjam ke Pak Dahlan, begitu. Singkat cerita, 2 hari kemudian, mereka sudah masuk di daerah Jateng, tinggal mencari lokasi Desa Karipan yang telah diserlok sama Ari. Jalan menuju ke Desa Karipan itu ada 2 jalur yang saya katakan tadi, bisa lewat jalan utama atau bisa lewat Bukit Srikandi. Nah karena Siru pakai mobil, jadi dia memutuskan untuk lewat jalan utama saja, biar enak. Sebelum belok ke Desa Karipan itu ada pasar tradisional, namanya Pasar Micilan, bukan yang dekat Jarum Pengkol Purwosari, bukan Lovely, tempat yang lain. Memang sama namanya, Micilan, tapi bukan yang di Purwosari Kudus itu, jadi jangan salah paham. Setelah melewati Pasar Micilan, ada belokan ke kiri, lah belok kiri itu ada tulisan di gapura yang bertuliskan, Desa Karipan, waktu itu siang, sekitar jam 11 lebih 2 menit. Setelah masuk ke Desa Karipan dan melewati rumah-rumah warga, mereka pun turun dari mobilnya dan bertanya kepada salah satu warga di situ yang kebetulan lagi bersih-bersih rumah. Bu, rumahnya Ari di mana ya Bu? Lurus terus Mas, nanti kalau sampai di persimpangan nanti belok kiri. Oh gitu, ya, sebentar Mas. Mas-masnya dari mana? Oh kami dari Sumatera Barat Bu. Ya Allah Mas, Masnya nggak capek memangnya? Ya tadi sih capek Bu, kami sudah istirahat kok Bu di jalan. Oh, gitu, iya Bu. Tadi ada orang sebelum Masnya, datang ke sini dan menanyakan hal yang sama, kemungkinan itu bos dan teman kerja saya Bu. Memangnya, Mas-masnya dari Sumatera Barat bagian mana? Kami dari Minangkabau Bu. Ya Allah Mas, Masnya kuat, Alhamdulillah kuat Bu kami. Permisi ya Bu, terima kasih Bu arahnya. Sama-sama Mas, hati-hati. Selesai menanyakan alamat rumahnya Ari, Siru dan kawannya melanjutkan perjalanan, dan benar saja, di persimpangan jalan, mereka belok kiri, seperti yang telah ibu itu tunjukkan. Ada salah satu rumah yang telah dikerubungi sama orang-orang, gak salah lagi, itu adalah rumahnya Ari. Sesampainya mereka di rumahnya Ari, mereka pun turun dari mobilnya dan melihat ada satu mobil lagi yang keparkir di halaman rumahnya Ari. Setelah mereka semua pada turun, mereka langsung disambut oleh Pak Karto, dan beberapa rekan kerja lainnya, ada Amin, Heru, Rudi, dan Kiki. Ternyata mobil yang telah sampai duluan itu adalah mobilnya Pak Karto alias bosnya Siru. Pas masuk rumah, tak lupa mereka mengucapkan salam. Setelah itu Siru bertanya kepada ibunya Ari, soal tentang masalah ini. Bu Haryanti menjelaskan, soal adiknya Ari, dan masalah bapak dan abangnya yang juga tidak pulang. Mendengar itu, Ibas akhirnya membuka suara, apa jangan-jangan, Sukma adiknya Ari sedang terjebak di hutan, hama saksi, siapa tahu begitu. Ini saatnya, kita bertarung lagi ya Bas, ya Raju, seperti biasa. Oh ya, sekarang Ibas sudah punya celurit kayak si Raju, Ricky dan Riko, jadi bisa lebih seru nantinya kalau bertarung. Setelah obrolan itu, mereka diajak oleh Ari untuk mengecek keadaannya Indah. Ketika dicek,
Waduh, keos pokoknya. Indah itu meronta-ronta lebih parah dan brutal dan makhluk itu, Bill. Aku tidak suka sama keturunan Sagara. Berani-beraninya dia menggangguku. Awas kau ya, keturunan Sagara. Pas Ibas dan Raju maju dan ngacungin celuritnya, mereka langsung ditahan oleh Siru dan Bagong. Karena belum saatnya, tugas kita bukan di sini, Bas. Ju, tugas kita itu nanti di hutan Kraken. Hah? Hutan Kraken? Di mana itu, Ri? Di sana, Ru. Tidak jauh kok dari desa Karipan. Pada akhirnya Ari sudah tahu nama-nama orang dari pihaknya Siru. Ada Bagong, Ibas, Kulik, Litik, Raju, Riki, dan Riko. Setelah itu ibunya Ari bawa makanan banyak, ya buat teman-teman Ari itu, untuk makan siang. Selesai makan, mereka pun melanjutkan obrolan. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka berdelapan pun siap-siap untuk segera pergi ke hutan Kraken. Sementara Ari dan teman kerjanya yang lain disuruh ngejagain si Indah. Tak lupa mereka berpamitan dengan ibunya Ari. Setelah itu mereka berangkat jalan kaki dari desa Karipan menuju ke hutan Kraken. Berdasarkan lokasi yang ditunjukkan Ari ke mereka semua, lalu mereka pun lanjut jalan. Karena ini dari desa Karipan, mereka mesti harus menaiki jalan yang agak terjal. Nah, di situ bertuliskan nama Bukit Srikandi, lurus lalu belok ke kanan, karena kan mereka dari desa Karipan, bukan dari pas masuk, karena mereka dari desa Karipan jadi dari Bukit Srikandi belok kanan, begitu. Lah, pas belok kanan itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa menuju ke hutan Kraken itu di sebelah kirinya itu ada dua sungai yang saling bersebelahan, yaitu Sungai Ronggopes dan Sungai Ronggolawe. Setelah itu barulah masuk ke gerbang hutan Kraken. Pas sudah sampai, suasana di hutan itu atau di leweng itu terasa sepi banget. Kubik sampai bilang ke Ricky, "Rick, sepi banget sumpah." "Ya iyalah sepi, namanya juga hutan." Wik, itu ada siluet Wik dari arah sana, kayaknya ada seseorang di sana. Dan benar saja, semakin mereka masuk lebih dalam ke hutan itu makin kelihatan bayangan seseorangnya. Ternyata bukan cuma satu orang, tetapi ada 5 orang. Salah satunya ada orang yang sudah tua, kelihatan rambutnya kakek itu sudah pada ubanan semua. Hai itu kok orang-orangnya di sana. Sementara itu, Pak Jahiri dan si Juan, mereka lagi happy-happy nih, lagi ketawa seru mereka. Juan bilang ke bapaknya, "Hahaha, akhirnya kita berhasil ya Pak." "Ya Ju." Si Juan, ya maksudnya Fli. Lah. Lagi enak-enaknya ketawa-ketawa, tiba-tiba weh Pak, ada 8 orang Pak dia mau jalan ke sini. Kita balik lagi ke Siru dan kawannya, yang mendengar orang pada ketawa kegirangan saking senangnya. Mendengar orang itu pada ketawa, Siru tetap tenang, meskipun situasi sebentar lagi kacau. Semakin mereka masuk ke dalam hutan Kraken, angin yang tadinya bertiup tenang, tiba-tiba menjadi kencang. Sementara Juan Aris sama Novan yang masih ketawa kegirangan, langsung pada diam semua, karena melihat 8 orang itu jalannya semakin dekat, lalu Juan bilang, "Mau ngapain kau datang dan mengganggu urusan kami? Saya cuma hanya berniat untuk menghentikan ritual gila kalian, kembalikan sukma perempuan itu." "Hahaha, tidak akan ku kembalikan sukma orang itu wahai orang-orang lemah. Kembalikan sukma orang itu, kalau tidak, akan kusayat lehermu hidup-hidup." "Silahkan, siapa takut, coba aja kalau bisa, wahai keturunan Sagara, yang tidak bisa apa-apa." Ditantang Ibas di situ Fli, akhirnya, pertempuran sengit pun dimulai.
Siru Bagong Kuwik dan Litik di bagian badannya Juan dan Novan, kibas ke arah Bahwiryo si dukun itu, sedangkan Raju Riki dan Riko di bagian makhluk suruhannya Bahwiryo. Jadi mereka semua Siru Bagong dan kawannya sudah bawa sajam masing-masing, jadi kalau ada musuh bisa langsung serang. Seperti biasa, Siru dan Bagong pakai kampak, Kuwik dan Litik pakai pipa besi, sedangkan kibas Raju Riki dan Riko pakai kekuatan angin, api, dan celurit. Seperti biasa Raju berbaring di tanah, kemudian baca-baca amalan. Setelah itu, sukmanya Raju keluar dari tubuhnya dan membelah diri menjadi banyak. Kira-kira puluhan bahkan hampir ratusan pecahan sukmanya Raju di situ, di hutan Ngeranggen itu. Ketika Pak Jahiri ingin menginjak-injak tubuhnya Raju yang sedang berbaring, sukmanya Raju yang banyak itu langsung datang mengeroyok Pak Jahiri. Wah, hutan Ngeranggen menjadi tempat medan perang, karena saking brutalnya pertempuran di situ. Novan dan Aris sudah tewas duluan, tinggal Juan, Pak Jahiri, Bahwiryo, dan makhluk suruhannya itu yang susah buat ditumbangkan. Di tengah pertarungan yang sengit itu, mereka melihat Siru di situ. Nah, bingung kan kalian? Iya itu Siru, mukanya sama, bajunya sama, cuma versi lain. Setelah itu Siru yang asli mendekat ke sosok yang menyerupai Siru itu. Terus, sosok yang menyerupai Siru itu bilang, "Aku, kunci yang kamu cari. Mengapa kamu meniru-niru sebagai aku, mau cari mati kamu?" Sosok yang menyerupai Siru itu ketika ditanyain kayak begitu, dia cuma tersenyum menyeringai. Benda-benda itu seperti kampakmu itu, tidak berguna untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ru, ini tempat untuk menarik sisi tergelap kamu. Aku tahu Gong, setiap orang itu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Siapa bilang, aku pun bisa mengalahkanmu, yang meniru-niru. Sebagai aku, kamu sisi lain dari aku. Ya, tetapi kamu bukan aku. Wah, pertarungan itu kembali dimulai. Sekarang Siru hadep-hadepan sama sosok yang menyerupai Siru itu. Dan gak main-main, ternyata sosok yang menyerupai Siru itu bawa potongan dahan pohon yang masih ada rantingnya. Sebelum sosok itu menyerang, Bagong udah duluan ngilap dada sosok yang menyerupai Siru itu. Akan tetapi, sosok itu ternyata tidak menyerah begitu saja. Sosok kembaran itu mendorong mereka berdua dengan kekuatan yang agak mengerikan. Itu membuat mereka berdua mental ke belakang agak jauh. Dengan kondisi Siru dan Bagong yang sedang sekarat itu, membuat Kibas dan kawannya yang di belakang pada geram semua, mengamuk mereka semua sama sosok yang menyerupai Siru itu. Setelah itu Kibas dan pecahan sukmanya Raju langsung mengeroyok sosok Siru habis-habisan hingga semuanya pada tewas. Pak Jahiri, Juan, Novan, Bahwiryo udah dikelarin sama Kuwik, Litik, Riki, dan Riko. Setelah itu, sukmanya Raju itu kayak mulai menyatu dan melesat balik masuk ke dalam tubuhnya Raju. Setelah pertarungan yang mengerikan itu mereka pun balik ke desa Karipan menuju rumahnya Ari. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai lagi di rumahnya Ari dan mengabarkan soal bapak dan abangnya yang tewas. Intinya mereka terpaksa berbohong, bilang kalau Pak Jahiri dan Juan itu ditemukan tewas di hutan Ngeranggen. Mendengar itu Ari cuma bisa pasrah akan hal itu. Terus Kibas bilang kepada Bu Haryanti ibunya Ari, "Bagaimana keadaan Indah sekarang Bu?" "Alhamdulillah sudah mulai membaik." Di waktu itu menunjukkan pukul 3 pagi. Berarti mereka lama tadi di hutan Ngeranggen dari malam sampai pagi. Kita flashback dulu ke malam sebelumnya, di mana ketika mereka pergi ke hutan Ngeranggen, dari sudut pandangnya Ari dan warga sekitar yang menangani Indah yang sudah tak karuan.
Saking kuatnya Indah yang meronta-ronta hebat, barang-barang yang ada di dalam kamarnya sampai pada dijatuhin semua. Karena kan Indah posisinya lagi di dalam kamar, nah dia sampai menjatuhkan barang-barang yang ada di dalam kamarnya itu. Saking kuatnya Indah meronta-ronta, Budi, warga sekitar itu sampai pulang. Karena dia mau ambil speaker kecil untuk memutar murotal dari speakernya. Awalnya Indah masih gerak-gerak sedikit, namun lama-kelamaan gerakannya mulai melemah dan bruk pingsan dia. Sadar-sadar itu jam 3 pagi, jadi Ari ibunya dan warga sekitar termasuk bosnya Siru dan rekan kerjanya itu pada tidak tidur semua, demi menunggu Indah sadar dulu baru bisa tenang mereka semua. Ini sekalian saya akan menceritakan ulang tentang kisahnya Siru. Ini versi pembetulannya. Sejak Siru masih kecil dulu, mereka hidup enak. Ibunya jualan bakso ikan, beliau dibantu sama suaminya. Jadi nama ibunya Siru itu Bu Yani, sedangkan nama bapaknya Siru itu Pak Fatihah. Di saat Siru memasuki SMP, ada sedikit masalah dari orang tuanya Siru, yang membuat Pak Fatihah pergi meninggalkan sang istri dan anaknya si Siru itu. Kalau Bagong begini, waktu Bagong baru lahir, itu biaya perawatannya Bagong itu masih murah. Memasuki umur 4 tahun, biayanya mulai naik, yang membuat kedua orang tuanya Bagong jadi tak sanggup lagi merawat si Bagong kecil itu. Jadi Bagong ditaruh di sebuah panti sosial hingga Bagong memasuki usia remaja hingga pada akhirnya dia diadopsi sama teman sekolahnya, yang bernama Siru. Begitu versi detailnya. Berakhirlah cerita Sirba yang di tengah-tengahnya ada yang agak sedikit membingungkan, walaupun masalah barunya dari Ari, tapi kan yang mengatasi kantin Sirba, sama halnya di cerita Meong Ide Universe, di mana setiap ada masalah pasti Gama dan Budi yang menyelesaikannya, begitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Quick stop. Foto. iMusic. Putar. Quick stop. Perekam suara.